Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1531 membunuh utusan ilahi lain. Banyak ahli di medan perang tercengang. Zhao Feng menghadapi dua utusan ilahi dari fraksi penentang surga sekaligus, namun dia berhasil membunuh salah satu dari mereka. Seseorang harus menyadari bahwa utusan ilahi adalah dewa surga ketiga kelas atas. Dua utusan ilahi yang bekerja bersama sangat sulit untuk dihadapi. Anggota Tanah Suci sangat gembira. Bagaimanapun, kekuatan utusan ilahi merupakan ancaman besar bagi mereka. Zhao Feng hanya dalam pertempuran sebentar, tetapi dia telah membunuh satu utusan ilahi. Tidak kusangka dia sekuat ini. Utusan ilahi Chang menjadi ketakutan dan takut. Bahkan ketika mereka berdua bekerja sama, utusan ilahi Li masih terbunuh. Bahkan yang terkuat dari 7 utusan ilahi Wu, yang kuat ke tingkat itu. Sekarang dia sendirian, bagaimana bertahan tidak berbeda dengan kematian? Tubuh utusan ilahi Chang mulai memancarkan riak cahaya, dan dia segera melesat ke kejauhan. Ingin pergi, Zhao Feng secara alami tidak akan melepaskan utusan ilahi Chang. Utusan ilahi fraksi penentang surga memiliki pengaruh yang cukup besar di medan perang. Bahkan jika pertempuran memasuki fase terakhir dan paling penting, kekuatan utusan ilahi masih memainkan peran penting. Jadi, jika dia punya kesempatan, Zhao Feng akan membunuh utusan ilahi yang dia temui. Mengedarkan hukum ruang waktu, Zhao Feng melesat mengejar Chang utusan ilahi. Dia meninggalkan kucing pencuri kecil itu untuk bertarung di medan perang. Medan perang yang kacau balau ini adalah tempat yang sempurna untuk kucing kecil pencuri. Dengan berbagai kemampuannya, bahkan utusan ilahi tidak dapat dengan mudah menangkapnya, jadi Zhao Feng bisa merasa nyaman. Dua seberkas cahaya terbang melalui medan perang. Yang di depan adalah anggota Light Rache dari utusan ilahi fraksi penentang surga, utusan ilahi Chang. Yang mengejar dari belakang adalah Zhao Feng. Jarak antara keduanya secara bertahap menyusut. Kecepatan selalu menjadi salah satu kekuatan Zhao Feng, dan keahliannya di bidang ini jauh melebihi norma. Dia juga memiliki hukum ruang waktu, dengan hukum antariksa yang telah mencapai puncak tahap awal dan hukum waktu juga pada tahap awal. Apa yang sedang terjadi? Kecepatan anak ini. Divine utusan Chang sangat pucat, dan dia berkeringat dingin. Dia bisa merasakan tekanan dan bahaya di belakangnya semakin dekat dan dekat. Suos. Selama pengejaran, Zhao Feng berulang kali mengayunkan pedang Primal Chaos Tribulation Lightning miliknya, mengirimkan gelombang demi gelombang energi melolong ke depan. Utusan ilahi Chang tidak berani menerima serangan ini secara langsung, jadi dia hanya bisa menghindar. Namun, jangkauan serangan Zhao Feng sangat besar, dan serangannya diresapi dengan hukum ruang waktu. Saat gelombang energi Primal Chaos Tribulation Lightning menyapu melewati Divine utusan Chang, energi hukum ruang waktu di dalamnya akan mempengaruhinya. Jika bukan karena fakta bahwa utusan ilahi Chang sendiri sangat ahli dalam hukum waktu, Zhao Feng pasti sudah menyusul. Dia melakukan yang terbaik untuk melawan hukum ruang waktu, tetapi dia masih tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya. Aku akan dibunuh, utusan ilahi Chang sangat ketakutan. Jika dia mati kali ini, kemungkinan kebangkitannya sangat rendah. Kerugian dalam pertempuran ini sangat besar, dan mata langit ketiga samsara membutuhkan banyak kekuatan untuk menghidupkan kembali ahli surga ketiga dan perlu istirahat. Selain itu, rencana Dewa Langit telah mencapai fase terakhirnya. Setelah pertempuran ini selesai, mereka tidak akan berguna lagi. Jadi ada tanda tanya besar apakah mereka bisa dihidupkan kembali atau tidak. Dan bahkan jika dia dihidupkan kembali, setelah dibunuh oleh Zhao Feng 2 kali, dia tidak akan memiliki martabat yang tersisa. Selamatkan aku! Utusan ilahi Chang segera terbang ke utusan ilahi terdekat dan meminta bantuan. Seorang wanita tua berjubah putih bertarung sengit dengan Xin Wuheng. Xin Wuheng telah membobol surga ketiga belum lama ini, jadi wanita tua berjubah putih itu dengan tegas menekannya. Namun, wanita tua itu menerima pesan saat ini dan juga bisa merasakan dua energi kuat mendekat dengan cepat. Melihat ke atas, dia langsung meringis. Utusan ilahi Chang menarik Zhao Feng ke arahku. Wanita tua itu diam-diam mengutuk. Dia bahkan lebih lemah dari utusan Dewa Li dan utusan Dewa Chang. Zhao Feng berhasil secara paksa mengeksekusi utusan Dewa Li, jadi bukankah utusan Dewa Chang akan bunuh diri?
Wanita tua itu segera mundur dari jarak yang sangat jauh. Xin Wuheng menggunakan kesempatan ini untuk mengejar, mengirimkan satu serangan hebat demi satu melolong pada wanita tua itu. Utusan ilahi Chang melihat pemandangan ini dan merasa ingin menginjakkan kakinya di tanah dengan marah. Mereka berdua adalah utusan ilahi, tetapi dia menolak untuk membantunya pada saat dibutuhkan. Pedang petir Primal Chaos. Zhao Feng melihat peluangnya dan melepaskan sambaran petir dari mata kirinya. Dengan ledakan yang menggelegar, pedang petir Primal Chaos yang gelap menembus dada utusan ilahi Chang, segera mengirimkan energi Primal Chaos Tribulation Lightning melonjak ke seluruh tubuhnya. Hiss! Utusan ilahi Chang mencengkeram dadanya dan tersentak kesakitan. Bahkan dengan tubuh waktu, dia tidak bisa menahan pedang petir Chaos Primal Zhao Feng. Tapi dengan nyawanya yang dipertaruhkan, utusan Dewa Chang tidak berani tinggal. Dia segera melarikan diri untuk mencari bantuan orang lain. Sayangnya, kemanapun utusan ilahi Chang pergi, anggota fraksi penentang surga memperlakukannya seperti dewa wabah dan melarikan diri. Dewa Raja Radiant Peak tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan ini. Zhao Feng pada dasarnya tak terkalahkan di antara surga ketiga. Di tanah suci saya, tidak ada seorang pun di bawah dewa yang bisa bertarung dengannya. Dewa Raja Radiant Peak tidak bisa membantu tetapi menyuarakan pujiannya. Tanah suci sebenarnya memiliki satu atau dua orang yang dapat bersaing dengan tingkat kekuatan Zhao Feng saat ini. Tetapi Dewa Raja Radiant Peak harus mempertimbangkan mata Dewa ke-9 Zhao Feng, itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Penampilan Zhao Feng di medan perang sangat mengintimidasi fraksi penentang surga dan meningkatkan moral tanah suci. Tidak baik, orang itu mendekati Zhao Feng. Dewa Raja Radiant Peak tiba-tiba dikejutkan. Rasa ilahinya telah menutupi medan perang sepanjang waktu untuk mengamati situasinya. Saat ini, anggota terkuat dari fraksi penentang surga adalah seorang lelaki tua yang tampaknya biasa mengenakan jubah putih. Tapi tidak ada yang biasa dengan kekuatan ini. Dewa Raja Radiant Peak tahu bahwa orang ini adalah pemimpin utusan ilahi. Pada saat ini, dua dari Dewa Langit ketiga Dewa Tanah Suci bekerja sama untuk bertarung dengan lelaki tua ini, tetapi mereka masih bukan tandingannya. Dewa Raja Radiant Peak segera memerintahkan dewa-dewa Tanah Suci untuk menunda sesepuh ini. Di tempat lain, utusan ilahi Chang penuh luka, jubahnya compang-camping. Niat membunuh. Zhao Feng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan. Melihat sekeliling dengan mata kirinya, dia melihat seorang pria tua berjubah putih. Itu dia. Zhao Feng tercengang. Ketika Bei Minghui membawanya kembali ke fraksi penentang surga, orang pertama yang dia lihat adalah sesepuh ini dengan penampilan yang agak biasa dan sikap ramah. Zhao Feng merasa pada saat itu tetua ini lebih kuat dari Bei Minghui, dan kemudian, dia menyadari bahwa orang ini adalah pemimpin dari 7 utusan ilahi. Orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Aku harus menghabisi utusan Dewa Perlombaan Cahaya sebelum dia tiba di sini. Zhao Feng fokus, energi menakjubkan meletus dari tubuhnya. Zhao Feng tiba-tiba mempercepat. Utusan ilahi Chang gemetar ketakutan melihat pemandangan ini, dan dia mengaktifkan garis keturunan Light Rache-nya dan bersiap untuk melarikan diri. Dreamification, mata kiri Zhao Feng mengeluarkan kabut indah bersama dengan maksud mata yang luar biasa. Warna mimpi yang mempesona muncul di medan perang tanpa batas. Rona mimpi ini langsung menyebar ke area seluas lebih dari 100.000 li. Di area ini, semua orang merasakan kondisi mereka menurun sementara bahaya yang tak bisa dijelaskan muncul di hati mereka. Tentu saja, Zhao Feng terutama menargetkan Divine Utusan Chang. Di dunia impian ini, utusan Tuhan Chang menderita efek yang paling besar. Bahkan darah Light Rache-nya agak tertekan, tapi ini tidak mempengaruhi Secret Escape Art yang dia gunakan. Memadamkan, mata kiri Zhao Feng menembus tubuh utusan ilahi Chang, melihat segala sesuatu di dalamnya. Mata kirinya terfokus pada darah Light Rache Divine Utusan Chang. Dia mulai mengedarkan kekuatan pikiran sambil memusatkan perhatian pada satu pikiran. Suara mendesing, darah Light Rache yang membara itu lenyap. Seni rahasia utusan ilahi Chang terputus. Apa yang sedang terjadi? Energi garis keturunan saya menghilang. Utusan ilahi Chang panik. Ini terlalu aneh. Mati. Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk mengayunkan pedang petir Primal Chaos Tribulation miliknya dengan keras. Dua gelombang energi besar yang berderak dengan petir kesengsaraan melesat ke depan, memancarkan medan gaya melahap yang menyerap energi di sekitar dunia.
Oh tidak, tubuh utusan ilahi Chang tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan menghadapi serangan kuat ini. Dia sekali lagi membakar garis keturunan Light Rache-nya dalam upaya untuk melarikan diri dari serangan Zhao Feng, tetapi ikatan Dreamification dan efek dari hukum ruang waktu sangat menghalangi tindakan Divine utusan Chang. Gelombang energi primal Chaos Tribulation Lightning mendarat, menciptakan ledakan besar. Gelombang kejut melanda wilayah itu. Setiap orang dalam jarak puluhan ribu li terperangkap dalam gelombang kejut dan muntah darah ini. Ketika debu mengendap, sosok yang hancur dari utusan ilahi Chang yang terluka parah terungkap. Meskipun utusan ilahi Chang tidak berhasil mengelak dari serangan tersebut, pada saat yang genting, dia berhasil menghindari serangan yang mematikan. Zhao Feng, kamu berani? Raungan keras terdengar dari kejauhan. Seorang tetua berjubah putih dengan cepat mendekati Zhao Feng, meskipun dia dihalangi oleh dua dewa langit ketiga. Utusan Wu, selamatkan aku. Utusan Dewa Chang yang putus asa segera melihat secercah harapan di Divine utusan Wu. Tetapi Zhao Feng tidak mengizinkan ini terjadi. Sambaran petir lain keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menembus kepala utusan ilahi Chang. Pada saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan pikirannya dan fokus pada tubuh utusan Dewa Chang. Suara mendesing. Sesaat kemudian, tubuh utusan ilahi Chang mulai bubar. Pada saat dia diserang oleh pedang petir primal chaos, perlawanan utusan ilahi Chang berada pada titik terlemah. Saat itulah Dreamification diaktifkan, benar-benar menghapusnya dari keberadaan. Pada saat ini, utusan ilahi Wu tiba. Di belakangnya, dua dewa-dewa dari tanah suci kehidupan tersenyum. Dia sudah mati sekarang. Zhao Feng berbalik menghadap utusan Dewa Wu. Utusan Dewa Wu ini jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di antara ahli subdewa raja. Dia jauh lebih kuat daripada yang pernah ditemui utusan ilahi lainnya Zhao Feng. Jadi, Zhao Feng harus membunuh utusan Dewa Chang sebelum menghadapi pria ini. Zhao Feng, mari bekerja sama untuk membunuh pria ini, pesan Dewa Surga ketiga dari Tanah Suci Kehidupan. Kedua surga ketiga senior ini tidak dapat memperoleh keuntungan apapun melawan utusan ilahi Wu, fakta yang membuat mereka sangat tertekan. Namun, mereka bisa melihat bahwa, dengan kekuatan Zhao Feng, mereka bertiga bisa dengan mudah membunuh utusan Dewa Wu. Bab 1532 Ras Dewa Iblis. Zhao Feng, mari bekerja sama untuk membunuh pria ini, pesan Dewa Surga ketiga dari Tanah Suci Kehidupan. Kalian berdua, jangan ikut campur. Biarkan aku menghadapinya sendirian, Zhao Feng menjawab dengan datar. Apa? Para dewa Tanah Suci sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke kaki mereka. Zhao Feng terlalu menghargai dirinya sendiri, bukan? Pria ini adalah seseorang yang mereka berdua tidak bisa tangani. Dan sekarang, Zhao Feng mengatakan bahwa dia akan membawanya sendirian? Apakah dia meremehkan mereka? Kemenangan Life Secret Land adalah yang paling penting. Zhao Feng menambahkan. Kedua dewa langit ketiga memikirkannya dan akhirnya mengangguk. Bahkan dengan bantuan Zhao Feng dan sekutunya, Tanah Suci masih tertinggal. Jika Zhao Feng bisa menahan Wu utusan ilahi ini, dua dewa langit ketiga dewa bisa melepaskan tekanan di tempat lain di medan perang. Surga ketiga adalah kekuatan pertempuran puncak saat ini. Dua dari mereka yang dibebaskan akan memiliki pengaruh yang signifikan pada situasi secara keseluruhan. Berhati-hatilah, salah satu dewa-dewa, sesepuh berambut hijau, memberikan peringatan terakhir, dan kemudian pasangan itu mundur. Utusan ilahi Wu dan Zhao Wan terlibat dalam pertengkaran jauh. Area untuk puluhan ribu li di sekitar pasangan itu menjadi sepi dari orang. Wu ini harus mengungkapkan kekagumannya atas keberanianmu. Anda benar-benar berani menghadapi saya sendirian? Utusan ilahi Wu dengan dingin tersenyum. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi tubuhnya mendidih karena niat bertarung. Dia telah membunuh utusan Dewa Chang 2 kali dan juga membunuh utusan Dewa Li dan Bei Minghui. Utusan ilahi biasa tidak lagi tertarik pada Zhao Feng. Dia membutuhkan musuh yang setara, atau bahkan orang yang bisa menekannya. Hanya ini yang bisa merangsang potensi mata Dewa ke-9. Bagaimanapun, Zhao Feng sudah berada di puncak surga kedua. Tidak akan lama sebelum dia bisa menggunakan semua kekuatan mata dewa. Anda akan membayar harga yang mahal untuk kesombongan Anda. Ekspresi Divine utusan Wu langsung dingin, dan niat jahat mulai terpancar dari tubuhnya yang membuat seluruh dunia menjadi gelap. Energi garis keturunan tirani dan kuno meletus dari tubuhnya, membawa serta niat jahat yang semakin ganas seiring berjalannya waktu. Energi garis keturunan ini melonjak ke langit,
disertai semburan ungu hitam yang membuat ruang angkasa itu sendiri bergetar. Berdengung, bats, energi garis keturunan dan energi hitam ungu mulai berputar di sekitar utusan Dewa Wu. Kulit dan tubuh utusan ilahi Wu juga mulai berubah, menyatu dengan semburan energi. Apa yang sedang terjadi? Setiap orang untuk jarak lebih dari 100.000 li terguncang oleh energi garis keturunan ini. Garis keturunan mereka sendiri gemetar ketakutan dan tidak mungkin beredar. Rasa takut muncul dari dalam darah mereka. Semua utusan dari fraksi penentang surga telah dimulai. Utusan Wu akan menggunakan kekuatan penuhnya. Utusan ilahi Wu adalah yang terkuat dari 7 utusan ilahi, dan salah satu alasannya adalah garis keturunan yang kuat yang telah dia padukan. Sungguh energi garis keturunan yang kuat. Zhao Feng menjadi gugup dan wajahnya berubah serius. Bahkan energi primal chaosnya sedikit gemetar, dan di dalam dimensi mata dewa, bola perak yang melamun itu tumbuh semakin gelisah. Di dalam tanah suci kehidupan, Dewa Raja Radiant Peak dan Dewa Kehidupan juga terkejut. Energi garis keturunan yang mendominasi dan jahat ini harus menjadi peringkat keempat. Ras Dewa Iblis, hati Dewa Raja Radiant Peak tenggelam. Ras Dewa Iblis peringkat 4 adalah ras yang menakutkan, ras iblis yang juga memiliki tubuh Dewa Iblis. Konon, di zaman kuno, ras ini telah berkali-kali mencoba untuk menantang ras kuno, tetapi selalu gagal. Terlepas dari itu, ras Dewa Iblis peringkat 4 jelas merupakan ras pertempuran terkuat selain ras kuno. Ras Dewa Iblis, Zhao Feng mengingat balapan peringkat keempat ini. Dengan garis keturunan ras Dewa Iblis saya pada dasarnya setara dengan Anda, yang tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan mata dewa Anda, tetapi celah dalam kultivasi memastikan kekalahan Anda. Wajah utusan ilahi Wu terlihat acuh tak acuh, tetapi tubuh Dewa Iblis hitam dan ungu raksasa memancarkan tekanan kejam dan jahat. Kalau begitu, mari kita coba. Niat bertarung Zhao Feng semakin dirangsang oleh tekanan yang sangat besar ini. Kembali ketika Zhao Feng menghadapi Yu Heng, yang telah memiliki garis keturunan ras kuno, mata spiritual lotnya dirangsang untuk berkembang. Kali ini, garis keturunan ras Dewa Iblis utusan Wu tampaknya memiliki efek yang sama. Haha, utusan ilahi Wu dengan kejam tertawa. Saat ini dia memancarkan tekanan iblis dan tirani dengan setiap gerakan. Dia adalah Dewa Iblis tak tertandingi, benar-benar berbeda dari aura biasa dan biasa-biasa saja yang dia pancarkan sebelumnya. Palem Demon Heaven, utusan ilahi Wu tiba-tiba menyerang, cahaya ungu hitam berkumpul di tangan kanannya dan menembak ke depan. Telapak tangan energi hitam besar yang bergolak dengan energi iblis meluncur melalui ruang saat terbang ke Zhao Feng. Zhao Feng membalikkan telapak tangannya, memperlihatkan pecahan logam gelap. Ini adalah fragmen artefak leluhur Primal Chaos. Zhao Feng tidak menggunakannya dalam pertempurannya dengan utusan Dewa Li dan utusan Dewa Chang karena mereka tidak memenuhi syarat untuk membuat Zhao Feng menggunakannya. Saat dia mencengkeram fragmen artefak leluhur, energi Primal Chaos dan Tribulation Lightning melonjak, berkumpul menjadi pedang petir Primal Chaos Tribulation raksasa. Kedua serangan itu bentrok sengit, energi yang menakutkan saling mengikis. Badai petir hitam ungu melanda wilayah tersebut. Energi yang sangat kuat. Zhao Feng telah menggunakan kedua tangan untuk memegang pedang petir kesengsaraan Primal Chaos, tapi dia masih merasa sangat tertekan. Jika dia tidak memiliki energi Primal Chaos dan energi Tribulation Lightning, dia tidak akan mampu bertarung langsung dengan utusan ilahi Wu. Lumayan. Tanpa menggunakan kekuatan mata dewa, kamu masih bisa menandingi seranganku? Utusan ilahi Wu tertawa, sikapnya membangkitkan rasa takut dan kagum. Pergilah. Zhao Feng mengaktifkan 2 fragmen artefak leluhur ruang dan 1 fragmen artefak leluhur waktu di jubah ruang waktu. Pisau perak besar memotong telapak tangan iblis hitam. Pada saat yang sama, dia menempatkan lebih banyak kekuatan ke pedang petir kesengsaraan Primal Chaos dan melenyapkan telapak tangan iblis. Zhao Feng segera menggunakan sifat melahap energi Primal Chaos untuk menyerap sebagian energi ras Dewa Iblis. Pedang perak itu terus maju, melesat menuju utusan Dewa Wu. HMPH, utusan ilahi Wu mendengus, melepaskan kekuatan tirani dan iblisnya dan membentuk kabut energi hitam dan bengkok di sekelilingnya. Saat pisau perak memotongnya, itu menjadi aus dan dilemahkan oleh kekuatan ini. Pedang perak yang redup mengiris tubuh utusan ilahi Wu, tetapi saat itu memotong lebih dalam, pedang perak itu dengan cepat melemah sampai akhirnya menghilang. Luka utusan ilahi Wu kemudian sembuh dalam waktu kurang dari 1 detik.
Tubuh Dewa Iblis dari ras Dewa Iblis tidak bisa dibandingkan dengan ras kuno, tapi itu luar biasa dengan caranya sendiri. Utusan ilahi Wu dengan berani tertawa. Dia tak terkalahkan baik dalam serangan maupun pertahanan. Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ruang di bawah kaki utusan ilahi Wu tiba-tiba berputar, dan dengan dentuman, utusan ilahi Wu menyerang Zhao Feng. Zhao Feng secara alami bukan orang idiot. Dia tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan tubuh iblis dewa utusan ilahi. Dia mengaktifkan hukum ruang waktu dan terbang. Saat dia menghindar, dia juga mengayunkan pedang Primal Chaos Tribulation Lightning miliknya. Ketika pedang itu menghantam tubuh hitam iblis utusan ilahi Wu, itu menyebabkan tubuhnya bergetar, dan luka berdarah muncul di bahunya. Ini semakin kuat, Anda telah menyerap sebagian energi Dark Fan saya? Wajah utusan ilahi Wu berubah menjadi kaku. Energi hitam valet melonjak dan perlahan mulai menyembuhkan luka di bahunya. Ini tidak penting, bahkan jika serangan Zhao Feng sedikit lebih kuat, efeknya masih kecil pada tubuh dewa iblisnya. Palem Demon Heaven, utusan ilahi Wu mengumpulkan energi Dark Fan-nya dan melepaskan telapak tangan tirani yang bisa menekan langit. Domain Primal Chaos, Zhao Feng melepaskan energi Primal Chaos-nya, mengubah wilayah dunia ini menjadi salah satu Primal Chaos. Saat Palem Demon Heaven mendekat, Zhao Feng menggunakan semua energi dari Primal Chaos Domain untuk menolaknya. Ledakan, bang, jatuh. Medan perang pasangan itu menjadi tempat terlarang. Hanya melihat badai energi yang mengerikan itu dari kejauhan sudah cukup untuk membuat keberanian seseorang gagal. Dreamification, meringis, Zhao Feng menggunakan energi originnya. Mengambil serangan secara pasif bukanlah gayanya. Wilayah terlarang ditutupi dengan warna-warna indah yang mempesona. Telapak tangan iblis itu langsung melemah. Zhao Feng menggunakan Primal Chaos Lightning Sword dan kekuatan Primal Chaos Domain untuk menghancurkannya dalam satu pukulan. Sementara itu, utusan ilahi Wu datang untuk menyerang Zhao Feng. Dalam jangkauan Dreamification, bahkan tubuh dewa iblis utusan ilahi terpengaruh. Dengan bantuan dari Dreamification dan Primal Chaos Domain, Zhao Feng dapat bertempur dengan Divine utusan Wu untuk waktu yang singkat. Energi Primal Chaos sangat kuat dalam serangan dan pertahanan. Ditambah dengan keunggulan Zhao Feng dalam kecepatan, dia bisa bertarung secara merata dengan utusan dewa Wu. HMPH, tangan dewa Dark Fan. Alis utusan ilahi Wu berkerut, dan dia mengumpulkan energi Dark Fan dan mengulurkan telapak tangan. Dia agak bingung, meskipun dia telah mencapai fusi 50% dengan garis keturunan ras dewa iblisnya, tampaknya tidak seefektif itu dalam melawan impian Zhao Feng. Gangguan lebih lanjut dari Primal Chaos Domain membuatnya merasa seperti sedang bertarung di lumpur. Dengan demikian, dia membangun kekuatannya menjadi satu serangan tertinggi. Telapak tangan iblis yang dikelilingi oleh aliran energi hitam ungu meluncur ke depan seperti gunung yang terbang. Aku sedang menunggu ini. Zhao Feng langsung memfokuskan mata kirinya pada serangan utusan ilahi Wu. Duplikasi mata dewa, kabut mimpi meletus dari mata kiri, menelan tangan yang besar itu. Hanya dengan menduplikasi serangan musuhnya, dia bisa secara efektif merusak musuhnya. Saat menduplikasi serangan ini, Zhao Feng menggunakan energi Primal Chaos Domain untuk memperlambatnya sebanyak mungkin. Percuma saja, utusan ilahi Wu tertawa kurang ajar dan mendominasi. Ledakan, bang, jatuh. Semua energi Primal Chaos yang mencoba menghentikan tangan iblis itu dilenyapkan. Tetapi pada saat ini, mata kiri Zhao Feng berdenyut dan menarik kembali energinya. Penggandaan selesai. Pengabaian ilusi mata dewa, Zhao Feng sekali lagi menggunakan teknik garis keturunan mata Dream Origin. Tangan iblis itu secara bertahap ditutupi lapisan warna mimpi. Sesaat kemudian, tangan iblis yang sekarang mempesona mulai menghilang dari keberadaan. Apa? Serangan saya? Utusan ilahi Wu tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan semacam ini, dia tidak percaya bahwa itu akan efektif melawan energi Dark Fan-nya. Pedang petir Primal Chaos. Zhao Feng menembakkan pedang petir Primal Chaos dari mata kirinya. Wajah utusan ilahi Wu menjadi gelap saat dia mengayunkan tangan untuk memblokirnya. Duplikasi mata dewa, tangan dewa kegelapan. Zhao Feng mengirimkan niat jiwanya, dan mata perak besar melamun muncul di langit di belakang utusan ilahi Wu. Kabut mimpi meledak darinya, dan kemudian tangan dewa kegelapan raksasa mendidih dengan energi iblis meluncur keluar dari kabut. Oh tidak, utusan ilahi Wu meringis, dan dia menggunakan tangannya yang lain untuk mengumpulkan aliran energi ungu hitam ke dalam dinding raksasa.
Ledakan, bang, jatuh. Tangan Dewa Kegelapan dan pedang petir Primal Chaos menyerang utusan Dewa Wu dari dua sudut berbeda. Energi iblis hitam ungu dan kilat Primal Chaos meledak keluar, merobek beberapa lubang raksasa di jalinan ruang. Banyak orang di medan perang terpesona oleh pertempuran antara utusan ilahi Wu dan Zhao Feng ini. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng cukup kuat untuk bertarung secara setara dengan utusan ilahi Wu. Utusan ilahi yang tersisa tercengang. Bagaimana situasinya? Xin Wuheng lebih khawatir tentang pertempuran yang sebenarnya. Akankah Zhao Feng benar-benar mampu mengalahkan utusan ilahi terkuat? Bab 1533 Perlombaan Dewa Ilusi turun. Banyak orang di seluruh medan perang terpesona oleh pertempuran antara Zhao Feng dan utusan Dewa Wu. Ini pada dasarnya adalah bentrokan antara ahli terkuat dari kedua belah pihak. Dewa Raja Radiant Peak dan Dewa Kehidupan juga menempatkan banyak perhatian mereka pada pertempuran ini. Apakah Zhao Feng menang atau kalah? Itu cukup selama dia menahan ahli ras Dewa Iblis ini. Dewa Raja Radiant Peak menarik napas dalam-dalam. Zhao Feng sendiri yang menahan utusan ilahi Wu telah membebaskan dua surga ketiga senior dari Tanah Suci. Tekanan di Tanah Suci di seberang medan perang sangat berkurang, dan mereka perlahan mulai memulihkan tanah yang hilang. Keseimbangan kekuatan antara Life Sacred Land dan fraksi penentang surga sekarang sama. Di tengah ledakan, ruang telah retak dan petir hitam valet merajalela. Punggung utusan ilahi Wu compang camping sementara lubang yang sulit disembuhkan muncul di dadanya. Pertahanan yang dia bangun dengan tergesa-gesa tidak cukup untuk memblokir duplikat tangan Dewa Kegelapan. Tetapi utusan ilahi Wu bahkan lebih terkejut atas fakta bahwa teknik garis keturunan Zhao Feng dapat menimbulkan begitu banyak kerusakan padanya. Berbicara secara logis, tidak peduli seberapa kuat teknik garis keturunan mata itu seharusnya hanya mampu menimbulkan luka kecil yang hanya membutuhkan beberapa saat untuk sembuh. Namun dalam kenyataannya, pedang petir Primal Chaos telah menembus tubuh Dewa Iblisnya dan menimbulkan luka besar, yang agak sulit untuk disembuhkan. Apakah ini karena mata Dewa ke-9? Ekspresi utusan ilahi Wu berubah suram. Pada saat ini, utusan ilahi Wu merasakan bahaya mendekat sekali lagi. Kilatan petir muncul di hadapannya. Namun pedang petir Primal Chaos lainnya menusuk ke tubuh utusan ilahi Wu. Mata kiri Zhao Feng membiarkan dia melihat segalanya tanpa halangan. Dia memperhatikan bahwa teknik garis keturunannya agak efektif melawan tubuh iblis Dewa utusan ilahi. Karena alasan inilah dia menggunakannya lagi. Dan setelah menderita serangan putaran pertama itu, utusan Dewa Wu belum pulih dan dipukul lagi. His, utusan ilahi Wu mendesis kesakitan. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia mengalami rasa sakit seperti itu. Aku harus mengalahkannya secepat mungkin. Utusan ilahi Wu fokus. Utusan ilahi Wu menyerbu keluar dari sisa-sisa ledakan, terbungkus dengan niat jahat yang mendominasi saat dia menyerang Zhao Feng. Sepertinya mata Dewa Impian efektif melawanmu. Zhao Feng tersenyum tipis. Mata Dewa Mimpi telah mencapai tingkat mata Dewa beberapa waktu yang lalu, dan itu meningkat dalam berbagai aspek sepanjang waktu, dengan Zhao Feng menjadi semakin mampu menggunakan kemampuannya. Selama Zhao Feng menggunakan mata Dewa Impiannya untuk menembakkan teknik garis keturunan matanya, mereka semua akan diinfuskan dengan energi asal. Ini mungkin menjadi alasan mengapa teknik garis keturunan Zhao Feng secara mengejutkan efektif melawan tubuh Dewa Iblis. Selain itu, mungkin itu sebagian karena keinginannya, dia berharap teknik garis keturunannya akan efektif melawan utusan ilahi Wu, dan harapan ini terwujud sebanyak mungkin. Zhao Feng menembak ke belakang saat mengaktifkan kemampuan realisasinya. Zhao Feng telah menjadi sangat mahir dengan beberapa teknik garis keturunan mata tingkat rendah sehingga dia bisa langsung menggunakannya dengan kemampuan realisasinya. Beberapa dari teknik garis keturunan mata api instan ini secara instan tiba di tubuh utusan ilahi Wu. Ledakan, bang, jatuh. Serangkaian serangan mata garis keturunan menghantam utusan ilahi Wu, memberinya pukulan berat. Junior, kamu! Wajah utusan ilahi Wu menjadi kaku. Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan terlalu cepat dan tampaknya tidak terlalu banyak memikirkan tugas itu. Saat menggunakan teknik garis keturunan mata ini, dia bahkan mampu mempertahankan jarak tertentu. Pedang petir Primal Chaos. Mata kiri Zhao Feng sekali lagi melepaskan sambaran petir yang gelap. Saat dia menembakkan Primal Chaos Lightning Sword, mata kirinya juga memancarkan cahaya yang melamun.
Kekuatan meningkat. Zhao Feng fokus pada pedang petir Primal Chaos dan menggabungkan kekuatan pikirannya ke dalam satu pikiran. Pedang Primal Chaos Lightning langsung bertambah besar, kilat menjadi lebih menyilaukan dan energinya lebih menakutkan. Ledakan mewah. Pedang petir Primal Chaos dengan kekuatannya meningkat menggelegar ke dada utusan Ilahi Wu, meledakkan kulit ungu hitam dan meninggalkan lubang besar. Wajah utusan Ilahi Wu memerah dan dia memuntahkan darah, tetapi energi iblis di tubuhnya tumbuh lebih kuat, mengaduk dunia dan bahkan memengaruhi kondisi mental orang lain di medan perang. Ras Dewa Iblis adalah ras yang unggul dalam pertempuran. Semakin besar kebencian mereka, semakin besar kekuatan yang bisa mereka tunjukkan. Demon VNI, utusan Ilahi Wu mengumpulkan energi iblis ke matanya dan melepaskannya. Dikabarkan bahwa ras Dewa Iblis memiliki mata iblis yang dapat digunakan untuk mengubah orang menjadi iblis, menyebabkan mereka kehilangan semua rasionalitas dan menjadi monster haus darah. Aliran energi hitam ungu yang mendominasi melonjak menuju Zhao Feng. Mata Demon Vien Divine utusan Wu adalah serangan jiwa, itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan hampir seketika mengenai Zhao Feng. Kepala Zhao Feng bergoyang saat jiwanya diserang oleh energi iblis yang menyebabkan pikiran jahat muncul di benaknya. Ketika pikiran jahat yang sangat menakutkan muncul di benak orang normal, mereka akan benar-benar merasa sangat sulit untuk mengendalikannya sendirian. Tapi Zhao Feng bukanlah orang biasa. Menghilang. Kehendaknya yang kuat memungkinkan dia untuk mempertahankan pikiran yang jernih sehingga dia bisa mengedarkan kekuatan realisasi. Cahaya melamun memenuhi tubuh jiwa petirnya. Lambat laun, pikiran jahat dalam pikiran Zhao Feng mulai menghilang. Utusan Ilahi Wu, melihat bahwa serangannya berhasil, bergegas ke Zhao Feng. Tetapi tiba-tiba, Zhao Feng membuka matanya yang tenang dan menatap lurus ke arah utusan Ilahi Wu. Mata iblis jiwa api, Eye Inten merah tua langsung melesat ke arah utusan Suci Wu. Mata iblis jiwa api dapat merembes masuk melalui kekurangan dalam jiwa seseorang dan memperluasnya, mempengaruhi indera dan kondisi mental mereka untuk memunculkan ketakutan mereka. Utusan Ilahi Wu adalah seorang ahli yang berpengalaman, dan dia segera mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh teknik garis keturunan ini. Dia mengeraskan pikirannya dan menangkis invasi kekuatan ini. Dan karena tubuh jiwanya dan tubuh ilahi adalah satu, dia sangat tahan terhadap serangan semacam ini. Tapi realisasi bisa menciptakan celah kecil bahkan di pertahanan yang paling sempurna. Saat menggunakan realisasi, Zhao Feng mengirimkan sepotong Eye Inten ke tubuh utusan Ilahi Wu. Utusan Ilahi Wu mulai menggigil, dan energi iblis yang heboh mulai keluar dari tubuhnya. Ras Dewa Iblis adalah ras yang secara bawaan memiliki kecenderungan ke arah kegilaan. Teknik garis keturunan Zhao Feng telah memanfaatkan hal ini, mengganggu pikiran dan rasionalitas utusan Ilahi Wu. Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan keji terhadap utusan Dewa Wu. Dia mencengkeram pedang petir kesengsaraan Primal Chaos dan dengan liar menebas Divine utusan Wu. Karena utusan Ilahi Wu masih belum jernih, dia tidak dapat melakukan serangan balik secara akurat. Ledakan, bang, jatuh. Satu serangan demi satu serangan mendarat di tubuh utusan Ilahi Wu, energi Primal Chaos dan Tribulation Lightning mendatangkan malapetaka padanya. Energi garis keturunan utusan ilahi secara bertahap mulai melemah, saat teknik garis keturunan Zhao Feng tidak lagi berpengaruh. Tapi sekarang, utusan Ilahi Wu tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng lagi. Utusan Ilahi Wu segera mundur. Kekalahan utusan Ilahi Wu menyebabkan anggota Tanah Suci bersorak. Moral dari Life Secret Land melonjak sementara kemauan para ahli fraksi penentang surga terguncang. Mereka merasa agak sulit untuk percaya bahwa utusan Ilahi Wu telah kalah ke puncak surga kedua. Bajingan tua ini agak pintar. Zhao Feng tidak mengejar. Utusan Ilahi Wu masih dalam tubuh Dewa Iblisnya, yang memiliki kemampuan pertahanan mengesankan yang membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Jika utusan Ilahi Wu telah kehilangan akal karena marah dan memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan Zhao Feng hanya perlu menunggu sampai dia kehabisan garis keturunan ras Dewa Iblis, di mana Zhao Feng akan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuhnya. Setelah bertempur dalam pertempuran besar ini, Zhao Feng memutuskan untuk mundur sekarang. Fraksi penentang surga pasti memiliki beberapa kartu truf tak terduga. Zhao Feng tetap muram. Fraksi penentang surga tidak akan pernah menyerang Tanah Suci yang dipimpin oleh dewa jika tidak demikian. Haha, teman Zhao, kekuatan ilahi Anda benar-benar tak tertandingi. Dewa Raja Radiant Peak tertawa riang.
Dia hanya ingin Zhao Feng menahan Divine utusan Wu sementara dua dewa langit ketiga perlahan bekerja untuk mengubah gelombang pertempuran. Dia tidak berharap Zhao Feng benar-benar mengalahkan utusan Dewa Wu. Semangat tanah suci telah melonjak, dan alih-alih berada di belakang kaki, mereka sekarang memiliki sedikit keuntungan, yang hanya akan meningkat saat pertempuran berlanjut. Zhao Feng berdiri di samping dan mulai pulih. Pertarungan tidak akan berakhir begitu saja, jadi dia harus berada dalam kondisi terbaiknya. Di luar Life Secret Land, pertempuran sengit berlanjut di semua sisi. Life Secret Land telah berhasil mendorong fraksi penentang surga dalam jarak yang sangat jauh. Tanah suci adalah tanah suci karena suatu alasan. Tuhan surga dengan bangga berdiri di langit dan tiba-tiba menyatakan, Dewa kehidupan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berpikir pertempuran akan berakhir secepat itu. Life Secret Land memiliki sekutunya, dan kami juga memiliki cukup banyak sekutu. Mereka sudah sangat ingin memasuki pertempuran selama ini. Dewa surga tertawa keras. The Life God dan God King Radiant Peak berubah muram mendengar kata-kata ini. Bahwa fraksi penentang surga memiliki sekutu benar-benar berita buruk. Berdengung, bats, riak hukum luar angkasa muncul di langit, mendistorsi dunia. Secara bertahap, beberapa sosok muncul. Pemimpin mereka adalah sesepuh berjubah hitam dengan rambut hitam air terjun dan sepasang mata yang dingin dan jahat. Energi tertinggi keluar dari tubuhnya, mengejutkan seluruh medan perang. Raja Dewa, dewa-dewa di medan perang berseru kaget. Akhirnya sudah waktunya bagi Dewa Raja untuk naik ke atas panggung. Bukankah ini Raja Nethercloud dari Dewa Tanah Suci Ilusi? Dewa Raja Radiant Peak tercengang. Raja Dewa Nethercloud adalah Raja Dewa dari zona Cixing. Dia terkenal jauh dan luas, dan Dewa Raja Radiant Peak telah bertemu dengannya beberapa kali. Orang-orang di belakang Dewa Raja Nethercloud adalah dewa-dewa ras Dewa Ilusi. Tanah Suci Dewa Ilusi, Raja Dewa Nethercloud. Zhao Feng terkejut. Bukankah fraksi penentang surga menaklukkan Tanah Suci Dewa Ilusi? Sepertinya semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Alis Dewa Kehidupan juga berkerut. Musuh adalah sebagian kecil dari anggota eselon atas Dewa Ilusi Tanah Suci. Jika faksi ini memasuki pertempuran, keuntungan rapuh yang diciptakan oleh Life Secret Land akan langsung hancur. Ini masih belum berakhir, haha. Suara Tuhan surga terdengar sekali lagi. Bagian spasial lain muncul di es garis bawah sosok buram muncul, dan kemudian dengan cepat meluas sampai bagai gunung. Sosok raksasa ini benar-benar hitam pekat. Itu memiliki tubuh kilin dan ditutupi dengan diagram yang aneh dan jahat. 9 kepala biadab tumbuh dari lehernya, masing-masing dengan mata ungu gelap yang memancarkan cahaya jahat yang mengintimidasi. Binatang aneh dan kuno itu membuka 9 mulutnya dan berteriak, raungannya sepertinya datang dari dunia bawah itu sendiri. 9 kepala itu sangat cerdas, mata ungu tua mereka menatap berbagai bagian medan perang dan memancarkan energi yang menanamkan rasa takut pada semua orang yang melihatnya. Bab 1534 Raja Binatang Mimpi Buruk. Turunnya Raja Dewa Ras Dewa Ilusi serta binatang buas yang buas dan mengerikan mengintimidasi seluruh medan perang. Bahkan Dewa Raja Radiant Peak dan Dewa Kehidupan mengerutkan alis mereka karena khawatir. Binatang purba ini, mungkinkah yang disegel di dalam Tanah Suci Dewa Ilusi, Raja Binatang Mimpi Buruk? Dewa Raja Radiant Peak menebak latar belakang binatang purba ini, tetapi gagasan itu hanya membuatnya lebih tidak nyaman. Satu Dewa Raja Nethercloud cukup sulit untuk dihadapi. Bersama dengan Nigma Beast King, mereka hampir mustahil untuk ditangani. Ketika datang ke Dream Dao, Nigma Beast King tidak diragukan lagi telah jauh melampaui ras Dewa Ilusi. Namun, Nigma Beast King tidak pernah mau menyerah, jadi itu disegel di Tanah Suci Dewa Ilusi. Mengapa tampaknya sudah dijinakkan sekarang? The Nigma Beast King dan God King Nethercloud keduanya mungkin sedang dikendalikan? Mata Dewa Kehidupan bersinar. Benar, mata kiri Zhao Feng juga terfokus pada kelompok Dewa Raja Nethercloud dan Raja Binatang Mimpi Buruk. Dia bisa melihat tanda jiwa aneh dan susunan jiwa di dalam tubuh mereka, bahkan di dalam Nigma Beast King. Mereka mungkin berada di bawah kendali fraksi penentang surga, dipaksa untuk melakukan perintahnya. Tapi Dewa Langit dan Pelindung Kiri tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakteraturan. Ini berarti bahwa ada ahli lain yang melakukan pengendalian dari dalam kerajaan ilahi fraksi penentang surga. Dewa Raja Nethercloud dengan sedih menghela nafas dan kemudian menembak ke medan perang. Anggota ras Dewa Ilusi lainnya segera mengikuti. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Melihat ini, anggota Tanah Suci mundur. Raja Dewa adalah dewa surga ketiga, dan tidak ada yang berani melawan sembarangan melawan ahli seperti itu. Ledakan, bang, kekuatan ilahi tertinggi bergemuruh. Saat bumi runtuh, beberapa ribu orang tewas seketika karena segala sesuatu yang terperangkap di zona ledakan menguap. Ketika Raja Dewa menyerang, anggota Tanah Suci tidak berdaya dan hanya bisa dibantai. Yang mulia, kami hanya bisa mundur dan bertahan sekarang. Dewa Raja Radiant Peak meringis dan melihat ke Dewa Kehidupan untuk perintah. Kemunculan tiba-tiba ras Dewa Ilusi dan Raja Binatang Mimpi Buruk telah jauh melebihi kemampuan Tanah Suci untuk melawan. Kecuali jika Dewa Raja Radiant Peak dan Dewa Kehidupan sendiri mengambil tindakan, mereka tidak dapat melawan. Tidak perlu terburu-buru, seorang teman saya datang, Sang Dewa Kehidupan dengan tenang menjawab. Kecuali itu benar-benar diperlukan, Life Sacred Land tidak akan pernah mundur. Dewa Raja Radiant Peak tampak senang. Siapapun yang bisa disebut sebagai teman dari Dewa Kehidupan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Cahaya hijau keluar dari dahi Dewa Kehidupan dan melayang ke inti pohon kehidupan. Ada 18 Master Arai di sini yang bekerja sama untuk mengoperasikan Arai Tanah Suci. Lampu hijau yang dilepaskan Dewa Kehidupan memasuki pikiran salah satu Master Arai. Orang luar memasuki Tanah Suci pada koordinat ini. Biarkan mereka lewat. 18 Master Larik membagikan informasi ini dan mulai mengubah larik. Bagian spasial muncul di dalam Tanah Suci, dan sosok emas terbang melewatinya. Jika seseorang menatap, orang akan melihat bahwa ini adalah pria yang mengenakan kasaya emas dan memancarkan aura budak keemasan yang sepertinya mampu mengusir semua kejahatan. Kekosongan Guru, Dewa Raja Radiant Peak segera mengenali pria ini. Kekosongan Guru adalah Dewa Raja dari Tanah Suci Buddha di wilayah selatan alam dewa kuno yang sunyi. Kekosongan Guru pernah dikejar oleh Raja Dewa Iblis Dao. Keduanya bertarung selama 100 hari sebelum Raja Iblis Dao Gat memutuskan untuk mati bersama dengan Kekosongan Guru. Namun, Kekosongan Guru lebih terampil dan berhasil mempertahankan sebagian dari tubuh jiwanya. Kemudian, dengan perawatan Dewa Kehidupan, dia membutuhkan kurang dari 100 tahun untuk pulih. Kekosongan Guru melihat medan perang di luar Tanah Suci dengan tatapan kasihan. Kekosongan, tolong bantu kami. Dewa Kehidupan berbicara dengan suaranya yang lembut. Itu adalah tugas biksu rendahan ini. Kekosongan Guru tidak menunjukkan rasa takut dan dengan tegas ikut campur. Bats, Broom, cahaya Buddha langsung menerangi area di luar Tanah Suci, dan kata Buddha emas yang dalam menghantam Dewa Raja Nethercloud. Dewa Raja Nethercloud bukanlah pelanggan yang mudah, dan tubuhnya berubah menjadi awan 5 warna saat dia bertarung dengan Kekosongan Guru. Pertempuran kedua Raja Dewa menyebabkan seluruh wilayah gempa. Mereka yang berada di dekatnya hanya bisa mundur, tidak berani terlalu dekat dengan pertempuran Dewa Raja. Untungnya, Kekosongan Guru tiba tepat waktu. Dewa Raja Radiant Peak menyeka keringat dinginnya. Jika Kekosongan Tuan tidak datang, dia harus memasuki medan perang. Namun, Dewa Langit masih di sela-sela, bersama dengan pelindungnya yang tak terduga. Jika Dewa Raja Radiant Peak bertarung dengan Dewa Raja Nethercloud, dan kemudian pelindung, yang juga Raja Dewa, memasuki medan pertempuran, situasinya akan sangat buruk. Tapi Raja Binatang Mimpi Buruk ini, salah satu anggota eselon atas Tanah Suci memandang dengan muram. Kedatangan cepat Master Emptiness telah menekan Dewa Raja Nethercloud, tapi bagaimana dengan Raja Binatang Mimpi Buruk? Kultivasi Nikmah Beast King sangat dekat dengan level God King, dan kemampuan Dream Dao dan jangkauan serangan yang sangat besar membuatnya sangat sulit untuk ditangani. 9 kepala dari Nikmah Beast King meraung dengan ganas, melepaskan lingkaran cahaya yang gelap dan aneh. Halo gelap ini menyelimuti dunia seperti jatuhnya malam. Siapapun yang terpukul oleh lingkaran cahaya gelapnya akan menemukan pikiran mereka berantakan, energi mereka lepas kendali. Mereka yang berkultivasi lebih rendah terhenti, ekspresi perjuangan muncul di wajah mereka. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka akan terdiam dan jatuh ke tanah, jelas menderita mimpi buruk. Kekuatan yang mengerikan. Twilight Valley terkejut. Kekuatan Nikmah Beast King menutupi kurang dari setengah medan perang, dan efeknya sangat mencengangkan. Kekuatan Nikmah Beast King tidak membedakan teman dari musuh, anggota fraksi penentang surga juga menderita karena efeknya. Namun, serangan Nikmah Beast King sebagian besar menutupi kekuatan Life Sacred Land, jadi lebih banyak anggotanya yang diserang olehnya. Apa yang kita lakukan tentang ini? Dewa Raja Radiant Peak sangat prihatin.
Selain dia dan Dewa Kehidupan, tidak ada orang lain di Tanah Suci Kehidupan yang bisa berurusan dengan Raja Binatang Mimpi Buruk. Biarkan aku mencoba, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Zhao Feng, jangan main-main. The Nigma Beast King hampir menjadi Raja Dewa. Ini jauh lebih kuat dari ahli ras Dewa Iblis, dan keterampilannya tidak mungkin untuk dipertahankan. Dewa Raja Radiant Peak segera berkata. Zhao Feng adalah kekuatan bertarung penting untuk Life Secret Land. Dia tidak bisa begitu saja dibuang. Bersantai, saya tidak akan melawannya secara langsung. Setelah mengatakan ini, Zhao Feng menyerang. Meong meong, di bahu Zhao Feng, kucing kecil pencuri itu memandang Nigma Beast King dan menunjuk ke Zhao Feng. Raja binatang mimpi buruk ini telah disegel oleh Tanah Suci Dewa Ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu di bawah kendali fraksi penentang surga, itu masih mencoba untuk melawan tanda dan susunan yang mengikat jiwanya. Zhao Feng mencapai medan perang, dan dia melepaskan kabut biru dan dingin dari mata spiritual Tuhannya. Energi jiwa yang dingin ini menyelimuti kekuatan Tanah Suci. Kabut dingin ini merangsang jiwa orang yang disentuhnya, menyebabkan mereka kembali normal. Mereka yang jatuh ke dalam mimpi buruk juga terbangun oleh energi jiwa yang dingin ini. Fraksi penentang surga tidak memiliki siapapun untuk membantu anggotanya membebaskan diri dari pengaruh Nigma Beast King. Jika ini terus berlanjut, Nigma Beast King akan memiliki lebih banyak efek pada fraksi penentang surga daripada Life Secret Land. Bocah ini, sang pelindung mendengus. Tidak terburu-buru, Tuhan surga tersenyum. 9 kepala Nigma Beast King meraung ke langit dan melepaskan gelombang energi jiwa yang kuat. Mata 9 kepala itu langsung melepaskan lingkaran ungu gelap yang menakutkan dan membingungkan. Halo ini secara bertahap berubah menjadi 9 bola kabut ungu yang meledak ke depan. Ini adalah kemampuan dari Nigma Beast King, Thousand Devil Nigma. Mereka yang memiliki level yang sama tidak akan pernah bisa melarikan diri hidup-hidup, karena mereka akan jatuh ke dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam mimpi buruk, mereka bahkan akan memengaruhi tubuh mereka di dunia nyata. Dewa Raja Radiant Peak cemberut. Kemampuan Nigma Beast King bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Apa yang terjadi dalam mimpi akan tercermin dalam kenyataan. Suara mendesing, suara mendesing. Bola kabut gelap terbang ke depan dengan kecepatan yang hampir mustahil untuk bereaksi. Di bagian tertentu dari medan perang, Dewa Surga kedua merasakan bola kabut ungu ini mendekat dan segera mencoba mundur, tetapi bola kabut itu dengan gigih mengejarnya, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Kabut memasuki pikiran Dewa Surga kedua. Dewa Surga kedua Tuhan langsung terjun ke dalam mimpi buruk 1000 iblis. Tubuhnya pada kenyataannya benar-benar berhenti. Sementara itu, bola kabut lainnya terbang ke medan perang lain, menyebabkan yang mereka pukul jatuh ke dalam mimpi buruk 1000 iblis. Ini agak mirip dengan impian mengganggu saya. Mungkin aku bisa mematahkan mimpi buruk 1000 iblis ini? Zhao Feng terkejut, dan mata kirinya aktif. Saat dia mengedarkan energi asal mimpinya, mata kirinya meletus dengan lingkaran cahaya yang menyilaukan dan mulai memancarkan tarikan yang tidak bisa dijelaskan. Kemanapun Zhao Feng memandang, mata kirinya akan menarik pikiran semua makhluk hidup. Musuh-musuh dengan tingkat maksud jiwa yang sama pada dasarnya tidak mampu menahan kemampuan mimpi ini, tetapi jangkauan mimpi intrusif Zhao Feng kali ini terlalu besar. Itu mencakup tidak kurang dari 100.000 orang, jadi tarikan yang diberikan oleh intrusive dream juga melemah. Dewa Surga kedua yang biasa hanya perlu menghindari melihat mata kiri Zhao Feng untuk sebagian besar menolak kemampuan ini. Tentu saja, Zhao Feng tidak melakukan ini untuk membunuh lawan tingkat rendah, tetapi untuk menyelamatkan dewa-dewa dari pihaknya sendiri yang telah jatuh ke dalam mimpi buruk 1000 iblis. Bagaimanapun, kedatangan ras Dewa Ilusi telah menyebabkan Tanah Suci Kehidupan perlahan-lahan kehilangan pijakan. Jika dewa-dewa ini tersesat, Tanah Suci Kehidupan akan mengalami pukulan yang menghancurkan. Mimpi yang mengganggu. Zhao Feng pertama kali mengunci mata kirinya ke beberapa Dewa Lord yang telah jatuh ke dalam mimpi buruk 1000 iblis. Orang-orang ini sudah bermimpi, jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung ditarik ke dimensi impian Zhao Feng. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak ditargetkan Zhao Feng tetapi tidak bisa menahan kekuatannya, jadi mereka akhirnya ditarik ke dimensi mimpi. Beberapa ratus orang muncul di dimensi mimpi. Zhao Feng membunuh semua anggota musuh dan mengusir semua anggota dari pihaknya sendiri. Yang tersisa hanyalah 4 anggota dalam 1000 mimpi buruk iblis.
Orang-orang ini berdiri tak bergerak, tubuh mereka menggigil dan ekspresi ketakutan, panik, atau kesedihan di wajah mereka. Hehe, di sini, kata-kataku adalah hukum? Zhao Feng tersenyum tipis. Meskipun orang-orang ini masih dalam mimpi buruk 1000 iblis, mereka juga berada dalam dimensi impian Zhao Feng. Ini pada dasarnya adalah mimpi dalam mimpi. Membangkitkan, Zhao Feng berteriak. Jadi, itu menjadi kenyataan. 4 orang dalam dimensi impian Zhao Feng terbangun dari mimpi buruk mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini ketakutan dan bingung. Berbagai mimpi buruk yang mereka alami barusan tampak begitu nyata. Zhao Feng terlalu malas untuk menjelaskan, dan dia mengusir orang-orang ini dari dimensi mimpinya. Kembali ke dunia luar, beberapa ratus anggota pihak musuh tiba-tiba meledak, dan Dewa Tanah Suci yang telah jatuh ke dalam mimpi buruk 1000 iblis tiba-tiba terbangun. Pemandangan ini menarik perhatian banyak orang, dan anggota eselon atas dari pasukan musuh saling bertukar pandang karena cemas. Ini adalah energi Dream Dao. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng mampu bersaing dengan Nigma Beast King dalam hal Dream Dao. Dewa Raja Radiant Peak kagum dan terkejut. Di kejauhan, 9 kepala dari Nigma Beast King menatap Zhao Feng dengan kebingungan dan permusuhan. Itu akan menarik. Saya memberinya kesempatan 50% untuk berteman dengannya. Kedekatannya dengan Dream Dao sangat menarik dan selanjutnya mendukung kemungkinan aliansi, tetapi juga dapat menyebabkan permusuhan di antara mereka. Matmik 222. Apakah kucing pencuri kecil akan menggantikan temannya naga penghancur dengan binatang berkepala 9? Bab 1535 Seni Saman. Setelah menyelamatkan 4 Dewa Tanah Suci dari mimpi buruk 1000 iblis, Zhao Feng segera menuju ke tempat lain. Dia sekali lagi menggunakan intrusive dream, menarik hampir 1000 orang ke dalam dimensi mimpinya. Seperti sebelumnya, Zhao Feng melenyapkan musuh-musuhnya dan mengusir anggota sisinya sendiri yang terbangun keluar dari mimpi. Satu-satunya orang yang tersisa di dimensi mimpi adalah mereka yang menderita mimpi buruk 1000 iblis. Hancurkan mimpi. Dengan gelombang kekuatan pikiran, Zhao Feng langsung menghancurkan mimpi buruk mereka dan menyelamatkan mereka. Mimpi buruk tadi, apa yang terjadi? Ketika orang-orang ini bangun, tubuh mereka basah oleh keringat dingin dan masih gemetar. Pemandangan mengerikan yang mereka alami barusan tampak sangat nyata. Rasanya seperti mereka terkurung sementara pikiran mereka disiksa. Setelah Zhao Feng mengusir orang-orang ini dari dimensi mimpinya, kemampuan tangguh dari Nigma Beast King rusak. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memiliki energi Dream Dao yang begitu kuat. Dewa Raja Radiant Peak agak bersemangat. Mungkin ini adalah wilayah dari mata Dewa ke-9-nya. Dewa Kehidupan berbicara dengan suaranya yang lembut dan menyendiri. Dia telah memperhatikan mata Dewa ke-9 Zhao Feng sepanjang waktu ini dan telah mengembangkan pemahaman kasar tentang kemampuannya. Cukup banyak orang yang datang. Dewa Kehidupan mengulurkan jari ramping, mengirimkan titik cahaya hijau ke pohon kehidupan ke-18 Master Arai. Beberapa saat kemudian, Master Arai sekali lagi membuka lorong spasial. Suos-suos. Beberapa sosok terbang masuk, 3 Dewa Surga ketiga dan 4 Dewa Surga kedua. Tolong bantu kami, kata Dewa Kehidupan dengan ramah. Orang-orang ini segera memasuki medan perang. Baik, situasi mulai stabil. Kemenangan adalah milik kita. God King Radiant Peak memberikan senyum lega. Tanah Suci Kehidupan mampu membentuk hubungan dengan begitu banyak orang karena telah merawat luka parah dan penyakit dari banyak orang. Seiring waktu berlalu, Life Secret Land hanya akan semakin kuat. Setelah cukup waktu berlalu, tidak masalah berapa banyak lagi orang yang dikirim oleh fraksi penentang surga. Api perang terus membara di sekitar Life Secret Land. Setelah menghilangkan kemampuan Nigma Beast King, Zhao Feng bersiap untuk kembali ke medan perang untuk membunuh lebih banyak ahli musuh. Tetapi pada saat ini, dia merasakan permusuhan yang intens. Nigma Beast King. Zhao Feng kaget. Di kejauhan, 9 kepala dari Nigma Beast King semua menatapnya, mata ungu tua memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Nak, kemampuan Dream Dao-mu sepertinya tidak seburuk itu. Desisan jahat muncul dari 9 kepala. Nada yang bervariasi dari 9 kepala itu saling tumpang tindih untuk menciptakan suara yang menegangkan. Makan dia, ambil kekuatannya. Petik 2. Biarkan dia mengalami mimpi buruk paling menakutkan di dunia. Beberapa ketua menyuarakan pendapatnya sendiri. Tiba-tiba, bentuk pegunungan dari Nigma Beast King berubah menjadi bola cahaya gelap dan meluncur ke arah Zhao Feng.
Oh tidak, Zhao Feng mundur karena khawatir. The Nigma Beast King hampir menjadi raja dewa dalam hal kultivasi, dan energi Dream Dao yang digunakannya sangat kuat. Itu pada dasarnya tak terkalahkan di antara surga ketiga. Saat Nigma Beast King terbang ke depan, itu menghancurkan bayangan Zhao Feng. Di saat yang sama, kabut ungu tua muncul dari tubuhnya dan menyebar ke medan perang. Kabut gelap ini adalah kabut mimpi buruk dari Nigma Beast King. Siapapun yang mendekati Raja Binatang Mimpi Buruk akan menderita efek kabut ini, dan jika seseorang menghabiskan terlalu lama di dalamnya, bahkan mereka yang memiliki niat jiwa yang tangguh akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Scram! Saat Zhao Feng mundur, dia mengayunkan tangan, melemparkan pedang petir kesengsaraan Primal Chaos yang besar. The Nigma Beast King terlalu besar untuk dihindari, dan pedang petir kesengsaraan Primal Chaos menusuk ke dalam tubuhnya. Tetapi pada saat ini, Nigma Beast King mulai memancarkan lingkaran cahaya gelap. Energi yang dipancarkannya merembes ke sekitar 100.000 li ruang atau lebih. Di wilayah ini, aura Nigma Beast King mengalami transformasi besar-besaran. 9 kepala tiba-tiba menjulurkan leher mereka dan melahap pedang petir kesengsaraan Primal Chaos sampai tidak ada yang tersisa. Itu adalah energi Dream Dao. Mata Zhao Feng berbinar. The Nigma Beast King baru saja menggabungkan dimensi mimpinya sendiri dengan ruang di sekitarnya. Dalam dimensi mimpi, kekuatannya ditingkatkan, memungkinkannya untuk dengan mudah menghancurkan pedang petir kesengsaraan Primal Chaos, bahkan memakannya sambil menderita sedikit efek. Nak, mati saja! 9 kepala Nigma Beast King melolong ke langit, melepaskan energi Soul Dao yang sangat besar ke daerah sekitarnya. Lingkaran cahaya ilusi yang menakutkan terpancar dari mata kepala, secara bertahap menyatu menjadi 9 bola kabut yang melesat ke depan. The Nigma Beast King sekali lagi menggunakan Thousand Devil Nigmahnya. Dan kali ini, ke-9 bola kabut ditargetkan ke Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 9 bola kabut terbang langsung ke Zhao Feng. Tidak baik, Zhao Feng dalam bahaya. Wajah Dewa Raja Radiant Peak menegang. Bahkan mereka yang memiliki level yang sama dengan Nigma Beast King menganggap kemampuan Dream Dao-nya dengan ketakutan yang luar biasa. Jika 9.000 mimpi buruk iblis semuanya ditargetkan pada orang yang sama, bahkan Zhao Feng dan keahliannya dalam Dream Dao tidak akan berdaya. Bagaimanapun, kultivasi Zhao Feng dan niat jiwa keduanya kurang dibandingkan dengan Raja Binatang Mimpi Buruk. Cepat dan perkuat dia, Dewa Raja Radiant Peak memerintahkan. Zhao Feng melihat 9 bola kabut terbang ke arahnya. Wajahnya menjadi sangat serius. Dia tidak tahu apakah intrusif dream miliknya bisa memblokir serangan ini. Jika dia gagal memblokirnya, dia akan jatuh ke dalam mimpi buruk 1000 iblis di mana dia pada dasarnya akan menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Jadi, Zhao Feng tidak mengambil pertaruhan dari intrusif dream. Dreamification, mata kiri Zhao Feng bersinar dengan cahaya yang melamun saat mulai berputar, memuntahkan kabut yang melamun. Dalam sekejap, dunia dengan lebih dari 100.000 li di sekitar Zhao Feng dilukis dengan warna-warna indah. Dia memusatkan kekuatan pikiran di depannya. 9 bola kabut langsung melambat di bawah pengaruh energi aneh ini, kekuatan mereka jelas melemah. Memadamkan, Zhao Feng mengedarkan kekuatan pikirannya. Suara mendesing. Bola kabut di bagian paling depan mulai pecah dari depan ke belakang. Setelah itu, energi yang tak bisa dijelaskan dan tak tertahankan menelan mimpi buruk 1000 iblis kedua. Suara mendesing. Bola kabut gelap kedua muncul seperti gelembung. 9 kepala dari Nigma Beast King semua tercengang oleh pemandangan ini. Tidak akan pernah membayangkan bahwa manusia dengan kultivasi yang lebih rendah akan dapat menghancurkan mimpi buruk 1000 iblisnya. Energi macam apa ini? Secara bertahap, Thousand Devil Nightmares ketiga dan keempat juga dilenyapkan oleh Zhao Feng. Tetapi pada saat itu, 5 orang yang tersisa mencapainya. Bagaimanapun, saat Zhao Feng menggunakan Dreamification, serangan ini masih semakin dekat. Sekarang, tidak ada lagi waktu untuk menghindar. Ekspansi dimensi impian, mata kiri Zhao Feng mulai berputar. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bagaimana Nigma Beast King telah melepaskan dimensi impiannya dan menyatukannya dengan dunia, sehingga memperkuat dirinya sendiri sehingga bisa menghancurkan pedang petir kesengsaraan Primal Chaos. Jika Nigma Beast King bisa melakukannya, dia juga bisa. Lingkaran mimpi terpancar dari tubuh Zhao Feng. Pemandangan aneh mulai menempel pada ruang sekitarnya. Pada saat ini, dimensi impian Zhao Feng menutupi puluhan ribu li di sekitarnya. Pemandangan di wilayah ini adalah bangunan dari ras spiritual.
Ini adalah pemandangan yang agak aneh. Wilayah ras spiritual tiba-tiba muncul di tengah medan perang Tanah Suci. Keberhasilan, Zhao Feng sangat gembira. Sebelumnya, dimensi mimpinya hanya ada dalam pikirannya, dan setiap kali dia mengirimkan pikirannya ke dimensi mimpi, tubuh aslinya menjadi tidak mampu menggunakan banyak kekuatan, menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi lemah. Tetapi segalanya berbeda sekarang setelah Zhao Feng melepaskan dimensi impiannya ke dunia sekitarnya. 5 bola kabut ungu tua memasuki dimensi impian Zhao Feng. Memadamkan, Zhao Feng meraung, mengirimkan niat jiwanya melonjak ke depan. Niat jiwa Zhao Feng awalnya berada di puncak surga kedua, tetapi dalam dimensi mimpi, itu berada di surga ketiga. Selain itu, niat jiwa Zhao Feng memiliki energi petir kesengsaraan, jadi saat itu melonjak ke depan, itu mampu meledakkan salah satu bola kabut. Pedang petir Primal Chaos. Kilatan petir gelap keluar dari mata kirinya. Kilatan petir menembus 2 bola kabut, melenyapkannya. Tapi begitu pedang petir Primal Chaos meninggalkan jangkauan dimensi mimpi, kekuatannya kembali normal. Suos-suos. 2 sosok tiba-tiba muncul di dekat Zhao Feng. Ini adalah 2 dewa langit ketiga dari Tanah Suci yang sebelumnya telah bertarung dengan utusan Dewa Wu. Mereka awalnya bersiap untuk membantu Zhao Feng. Setelah Zhao Feng menyerah pada mimpi buruk 1000 iblis, mereka berencana untuk setidaknya memindahkannya dari medan perang. Tetapi pada saat mereka tiba, Zhao Feng pada dasarnya telah menyelesaikan krisis tersebut. Apa? Manusia ini? 9 kepala dari Nigma Beast King mengertakkan gigi dengan sangat tidak mau. Tinggal 2 lagi. Zhao Feng tersenyum, tidak terburu-buru untuk menghancurkan 2 mimpi buruk 1000 iblis terakhir. Faktanya, dia sebenarnya ingin bola kabut ungu tua ini mengenai dia. Zhao Feng yakin dia pada dasarnya tidak akan terluka dalam kondisinya saat ini. Dia ingin mengalami energi Dao mimpi Raja Binatang Mimpi Buruk dan menggunakan 2 mimpi buruk 1000 setan ini untuk mengasah maksud jiwanya. Anak ini benar-benar tidak takut pada apapun. Kedua tetua surga ketiga merasa gugup di tempat Zhao Feng, tetapi mereka juga percaya bahwa Zhao Feng akan baik-baik saja. The Nigma Beast King menatap Zhao Feng dan 2 tetua surga ketiga di sisinya, menahan diri untuk saat ini. Ia menemukan bahwa itu tidak dapat berbuat banyak untuk pemuda ini, bahkan lebih sedikit sekarang karena dia memiliki 2 penjaga surga ketiga. Baik, Raja Binatang Mimpi Buruk sedang ditahan. Dewa Raja Radiant Peak bertepuk tangan. The Nigma Beast King adalah hal yang merepotkan. Hanya seorang ahli yang ahli dalam Soul Dao dan Dream Dao yang bisa dengan mudah menghadapinya. Tuhan surga, biarkan aku bertarung. Pelindung kiri meminta. Dewa langit mengangguk setuju. Pelindung kiri langsung terbang ke depan. Di saat yang sama, di sisi Tanah Suci, Dewa Raja Radiant Peak dan Dewa Kehidupan berubah menjadi suram. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa lelaki tua dari fraksi penentang surga ini adalah individu yang sangat berbahaya. Tubuh Left Protector tiba-tiba meledak dengan energi yang gelap, kuat dan abadi. Aku akan membiarkanmu mengalami seni saman orang tua ini. Pelindung kiri mengulurkan tangannya. Sinar gelap yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya keluar dari mereka, semuanya memancarkan energi yang menakutkan dan menakutkan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?